bagaimana menjaga diri kita, menjaga diri healthy nih supaya tidak sampai terkena penyakit hipertensi. Hipertensi adalah salah satu faktor resiko yang menyebabkan seorang mati muda, atau kalaupun tua, menjadi tua yang tidak sehat gitu, dengan berbagai penyakit ya. Kalau makin dia dewasa muda, umur 30, 40, ada faktor genetik, tetapi pola hidup sudah mulai ada di sana. Karena kita tahu sekarang bahwa Indonesia kan termasuk, misalnya contoh ya, perokok usia muda peningkatannya cukup banyak. Pada yang sudah hipertensi itu memang ada anjuran, idealnya sih sebenarnya diukur tekanan darah sesering mungkin. Gitu. Hai Healthies, kembali lagi di acara Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Senang sekali saya Baim Rudianto kembali menyapa Healthies di seluruh Indonesia. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Healthies, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit tidak menular yang ada di Indonesia dengan topik tekanan darahmu, awal kesehatanmu. Nah, pada episode kali ini Healthies, Baim juga tidak sendiri karena pastinya pada setiap episode kita ada narasumber yang akan kita gali informasinya terkait dengan topik kita pada episode kali ini. Healthies, di samping saya sudah ada narasumber, Bapak Profesor Dr. Yuda Turana SPS dari Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Ya. Apa kabar, Prof. Yuda? Mas Baim, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Healthies juga semoga sehat semua. Alhamdulillah. Ya, dimanapun berada. Kondisi, Prof? Udah semangat? Ya, harus selalu sehat ya. Harus semangat, harus sehat. Walaupun aku nggak tahu nih dok, kita janjian kayaknya hitam dengan ya. pakaian yang sama begitu. Tapi semoga ini satu kolaborasi kita hari ini ya, Prof. Yuda ya. Kita mau sharing sama Healthy semua terkait dengan topik kita pada hari ini, tekanan darahmu, awal kesehatanmu. Prof. Yuda, mari kita mulai dengan satu pertanyaan, kenapa nih? Healthies atau masyarakat di Indonesia punya atau memiliki tekanan darah tinggi nih dok? Ya. Kebetulan topik hari ini tentang hipertensi ya, dan hari ini kita memperingati juga Hari Hipertensi gitu ya. Kenapa sih harus diperingatin gitu ya? Karena memang kalau bicara tentang kematian gitu ya, kita bicara hipertensi ini sebagai faktor resiko kematian gitu ya. Khususnya katanya kan kalau hidup itu kan kemungkinan cuma dua nih Mas Bayu, mati muda atau menjadi tua gitu ya. Nah, mati muda atau menjadi tua. Iya. Baik. Nah, kalau kita bicara resiko tadi, mati muda atau menjadi tua, resiko tadi, hipertensi adalah salah satu faktor resiko yang menyebabkan seorang mati muda, atau kalaupun tua, menjadi tua yang tidak sehat gitu ya, dengan berbagai penyakit ya, dengan kecacatan, dengan disabilitas, dan semuanya karena hipertensi gitu. Nah, kemudian yang kedua karena jumlahnya begitu ya. Jadi kalau di sini mungkin ada kumpul 10 orang, 3 dari 10 hipertensi. Jadi apalagi kalau kita usia nambah begitu ya. Dari 10 orang bisa 6 sampai 7 orang lanjut usia hipertensi gitu. Jadi karena menyebabkan kematian nomor 1, kemudian karena prevalensi proporsi yang cukup tinggi, sehingga kita harus mengingat kembali bahwa hipertensi adalah faktor resiko kematian nomor 1. Begitu kurang lebih, Mas Bayu. Baik, Prof, ini sebenarnya Prof. Yuda ini juga dokter begitu ya. Jadi memang saya kadang suka manggil dokter juga. Tapi di lain itu ya, Prof. Yuda, kalau tadi Prof. Yuda sudah sampaikan bahwa Healthies ternyata hipertensi adalah salah satu penyakit yang memiliki risiko tinggi kematian begitu. Nah ini juga kalau kita bisa lihat tadi ada perbandingan 10 orang, 3 memiliki risiko atau memiliki penyakit hipertensi begitu ya. Prof. Yuda ya. Betul. Nah Prof. Yuda boleh dong disampaikan bagaimana sebenarnya Healthies ini menjaga diri begitu supaya tidak memiliki tekanan darah tinggi atau tidak memiliki penyakit hipertensi. Jadi sebelum saya menjawab itu, memang kadang-kadang hipertensi itu karena mungkin nggak ada gejala begitu ya, kemudian menganggap kita sehat begitu ya, padahal sebenarnya sehat tanpa gejala itu belum tentu
nggak hipertensi begitu ya. Coba di sini healthies. Ada yang pernah tahu nggak gitu misalnya berapa tekanan darahnya? Pasti kalau yang masih muda akan menjawab, aduh ngapain diukur-ukur? Saya sehat kok gitu. Saya belum pernah ke puskesmas, saya belum pernah ke dokter gitu ya. Syukur-syukur kemarin kan ada imunisasi COVID ya. Itu pun juga baru nyadar tuh saat imunisasi tekanan darahnya ternyata hipertensi begitu ya. Jadi memang perlu diingatkan semua bahwa bahkan dari hipertensi kita diingatkan kembali gitu ya. Kita harus tahu sebenarnya ukuran kita berapa. Meskipun kita masih muda, meskipun kita tanpa gejala gitu. Nah, kemudian kapan sih seseorang dinyatakan hipertensi gitu ya? Kita udah mungkin sering mendengar ya. Pokoknya kalau angkanya lebih dari 140 atasnya gitu ya, lebih dari atau sama dengan 140, kalau bawahnya lebih dari 90 ya, lebih dari atau sama 90, hati-hati tuh, itu hipertensi. Apalagi kalau diukur berulang-ulang, angkanya selalu di atas 140-90, udah pasti hipertensi biasanya. Nah, baru tadi tuh menarik. Nah, karena tadi hipertensi itu menyebabkan kematian, menyebabkan kecacatan gitu ya. Tentu yang paling mudah adalah bukan mengobati hipertensinya. Kalau yang tahap pertama adalah seperti yang Mas Baim tanya, mencegahnya gitu ya. Dan mencegah itu dimulai dari pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat mencegah hipertensi tentu banyak yang bisa dilakukan nih, Mas Baim. Dari mulai apa yang kita makan, begitu ya, khususnya garam. Nah, ini nih Indonesia kan, apalagi bukan hanya Indonesia, katanya di Asia tuh makanan yang enak-enak nggak lepas dari garam yang tinggi ya. Kadang-kadang kalau di restoran tuh kalau kurang garam dikit kitanya protes gitu ya. kurang garam nih gitu ya. Padahal mungkin restorannya maksudnya baik ya. Benar. Supaya kita jangan kelebihan garam gitu ya. Jadi dimulai dari yang sederhana bahwa kita mengurangi garam dari setiap makanan yang kita makan gitu ya. Kemudian tentu pola hidup sehat dari selain makanan adalah aktivitas fisik gitu ya. Karena aktivitas fisik katanya, wah kan nggak gemuk, badan saya masih bagus, masih langsing gitu ya. Bahkan di literatur, di buku itu dipisahkan tuh antara gemuk faktor resiko, even nggak gemuk pun physical inactivity, nggak bergerak gitu ya. Kalau di Indonesia kan makanan kita, kalau dulu saya masih jalan ke nyari warung di depan gitu. Kalau sekarang kan udah ada yang mengantar ya sampai depan pintu. Online sekarang kan online ya. Jadinya kita banyak nggak bergerak gitu ya. Belum lagi tinggal misalnya di kota besar nih, kebetulan kita ngobrol di Jakarta begitu ya. Kemacetan, tuntutan pekerjaan, itu stres yang setiap hari gitu ya. Jadi artinya saat kita bekerja dengan ada stresor, itu pun juga faktor resiko hipertensi gitu ya. Kurang tidur, kemudian kebiasaan jelek merokok gitu ya, kemudian termasuk juga ya stres di keluarga begitu ya, dan banyak hal. Jadi banyak hal yang menyebabkan hipertensi gitu ya. Jadi kita mulai dari pola hidup sehat dulu memang seperti itu. Mas Baim. Prof Yuda, ini menarik nih. Tadi Prof Yuda ya, mungkin healthies juga ini bertanya-tanya nih Prof Yuda. Tadi bicara usia, usia muda begitu ya Prof ya. Prof Yuda, sebenarnya hipertensi ini, apakah memang kalau bisa dikatakan akan lebih resikonya gitu muncul pada usia lansia begitu, atau mungkin kecenderungan usia remaja atau usia muda pun itu bisa terkena penyakit hipertensi? Prof Yuda, seperti apa nih? Ya, memang hipertensi itu penyakit semua umur ya. Dari mulai bahkan ada hipertensi pada anak-anak pun ada. Tetapi memang kalau ditanya prevalensi atau proporsi yang paling tinggi itu pada lanjut usia. Memang kalau kita ketemu anak bisa nggak? Tentu bisa, tetapi sangat jarang. Biasanya penyebabnya karena faktor genetik ataupun kelainan penyakit yang spesifik. Tetapi semakin usia kita nambah gitu ya, umur 20, 30, 40 tahun, sampai bahkan kita lanjut usia, biasanya penyebabnya lebih banyak ke gaya hidup.
seperti itu. Tadi sebagai gambaran kan kalau rata ya berapa orang sih kena hipertensi ya tadi dari 10 3 orang. Tapi kalau pada lanjut usia misalnya ya usia udah 60 tahun ke atas itu hampir sekitar separuhnya lah gitu ya. Ada hipertensi gitu ya. Baik, Prof Yuda, berarti yang memang harus kita lakukan begitu ya, Prof Yuda, ya, untuk mencegah terkait dengan kita tidak terkena penyakit hipertensi begitu ya, tidak punya risiko lah ya. Itu yang pertama adalah sebenarnya pola hidup sehat kita yang perlu dijaga ya. Tadi Prof Yuda juga sudah sampaikan ya Healthies bagaimana menjaga kondisi tubuh kita dari sisi makanan, aktivitas fisik, artinya kita juga rajin berolahraga begitu ya, menghindari sesuatu yang berbahaya ya, merokok seperti ya Prof Yuda, itu semua dihindari. Dan Healthies, ini mungkin pertanyaan juga nih Prof Yuda. Jadi kalau saya suka dengar gitu berbagai macam masyarakat atau Healthies semua kadang bicara gini, Prof Yuda, kalau penyakit hipertensi itu sebenarnya penyakit yang muncul atau memang ada juga bawaan dari orang tua? Ini kadang ada nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini Prof Yuda. Ya. Memang sepertinya hampir semua penyakit ada peranan genetik seperti itu ya. Tetapi pertanyaannya dominan atau tidak gitu ya. Seperti misalnya kalau kita bicara hipertensi, khususnya kalau hipertensi pada usia anak-anak, jelas faktor genetik sangat dominan. Jelas adanya penyakit yang dibawa sangat dominan sebagai penyebab hipertensi. Gitu ya. Kalau makin dia dewasa muda umur 30, 40, ada faktor genetik, tetapi pola hidup sudah mulai ada di sana. Karena kita tahu sekarang bahwa Indonesia kan termasuk, misalnya contoh ya, perokok usia muda peningkatannya cukup banyak. Tinggi ya, dok? Betul, tinggi. Nah, kemudian juga even sesuatu yang mungkin disebut bisa diubah dengan enggak, polusi udara misalnya, itu pun juga sangat berpengaruh terhadap kejadian misalnya hipertensi gitu ya. Kemudian aktivitas fisik gitu ya. Kadang-kadang apalagi tinggal di perkotaan, ruang terbuka hijaunya makin sedikit begitu ya. Aktivitas fisik kurang gitu, dan itu mulai dari remaja biasanya gitu. Nah, itu semua faktor resiko. Genetik jelas ada, tetapi memang pada hipertensi lebih dominan adalah sebenarnya sekali lagi kepada pola hidup. Seperti itu, Ting. Baik. Terima kasih, Prof Yuda. Nah, Healthies, ini kita juga coba berbincang nih dengan Prof Yuda nih, Prof. Kalau Healthies nih, mungkin sekarang ada yang belum atau ada yang sudah terkena penyakit hipertensi nih, Prof Yuda. Nah, bagaimana nih Prof Yuda? Kalau Healthies sendiri terkena penyakit hipertensi, apakah bisa disembuhkan? Ataukah apa yang harus dilakukan deh ketika kita terkena penyakit hipertensi, Prof Yuda? Ya, pertanyaan yang bagus nih, Mas Baim, untuk Healthies semua gitu ya. Tentu kalau yang belum kena, bersyukur belum kena. Begitu. Nah, yang disebut ya, Prof, dijaga. Yang disebut belum kena itu bukan tanpa gejala ya. Artinya, saya nggak hipertensi karena nggak ada gejala, bukan. Tetapi sekali lagi harus tahu, diukur. Mau di puskesmas atau di rumah ada alat ukurnya. Sekarang kan banyak tuh alat ukur yang mudah didapat begitu ya. Pastikan dulu bahwa ini bukan hipertensi. Pola hidup sehat yang utama. Kalau belum yang kena. Tetapi kalau sudah jelas hipertensi, tentu juga sama, pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, pastikan konsultasi ke dokter, perlu minum obat atau tidak. Memang pada hipertensi yang ringan, pada kelompok-kelompok Healthies yang mungkin pola hidupnya tidak sehat ya, ada obesitas, ada merokok, ada stres, bukan dimulai dari obat dulu kalau pada yang ringan. Silahkan pola hidup sehat dulu, berat badannya lebih diturunkan, rokok di stop begitu ya, garam dikurangin, dia tidur cukup, dievaluasi biasanya oleh dokter, tensinya turun atau tidak. Kalau tetap meskipun ringan tapi pola hidup udah diubah, masih ada hipertensi, tentu dokter akan memberikan obat gitu. Nah, obat ini diminum tentu biasanya sesuai dengan anjuran dokter ya. Mengenai dosis biasanya dokter yang akan menentukan begitu ya. Jadi obat diminum, pola hidup sehat tetap dijalankan. Nah, pada yang sudah hipertensi dan minum obat, tentu targetnya adalah
supaya tekanan darahnya terkontrol. Seperti itu. Baik. Healthies, berarti memang kita benar-benar harus jaga diri begitu ya Healthies ya. Artinya ketika kita memiliki penyakit hipertensi, memang perlu dikontrol begitu ke dokter gitu sehingga mendapatkan artinya kalau tadi Prof Yuda sudah sampaikan perlu minum obat terkait dengan mengurangi dampak begitu ya terkait dengan penyakit hipertensi ini. Nah, Prof Yuda, kita juga mau tanya kalau tadi ada obat yang harus diminum atau memang kita sebagai masyarakat begitu, healthy semua begitu, sebenarnya untuk mencegah itu semua ada periodenya, apakah ada durasi waktu bagaimana kita harus melakukan cek kesehatan secara rutin, terutama terkait dengan cek tekanan darah nih. Bagaimana Prof Yuda? Ya, memang pada kelompok yang sudah hipertensi ya. Sudah hipertensi. Pada hipertensi. Nah, secara umum kita tahu semua sebenarnya pada yang sudah hipertensi itu memang ada anjuran. Idealnya sih sebenarnya diukur tekanan darah sesering mungkin. Gitu. Dan memang dianjurkan kalau memungkinkan punya alat pengukur di rumah. Tapi kalau tidak pun setidaknya saat kontrol ke puskesmas, saat kontrol ke rumah sakit harus ada datanya, begitu ya. Semakin tekanan darahnya grade-nya tinggi atau tekanan darahnya hipertensi, kan ada yang mungkin yang gejala yang tekanan darahnya di tahap awal, tetapi juga ada yang tinggi, tapi ada juga yang tidak stabil. Ya, saya sering menyampaikan bahwa kalau kita sedang berobat hipertensi kan targetnya 2. Mencapai target terkontrol di bawah 140 misalnya ya secara umum, bahkan idealnya antara 120 sampai 130 kalau kita bicara angka yang disebut katanya sistolik begitu ya. Tetapi juga bukan soal mencapai target tadi, seberapa besar ketidakstabilannya gitu ya. Jadi kalau misalnya rata tekanan darahnya mencapai target, tetapi tekanan darahnya naik turun, itu pun juga kita sebut belum terkontrol sebenarnya. Jadi dicek untuk tahu angka-angka ini kan sebenarnya harus diukur dicek lebih sering. Jadi intinya sih sebenarnya kalau tekanan darahnya stabil ya, mungkin setidaknya sebulan ada sekali 2 kali kalau udah hipertensi harus ada datanya gitu ya. Tetapi makin nggak stabil ya bisa setiap hari, seminggu 3 kali, tergantung ketidakstabilan tekanan darahnya. Seperti itu sih. Baik, Prof Yuda, itu kalau kita bicara tentang healthies yang sudah memiliki penyakit hipertensi, Prof Yuda. Kalau yang belum nih, Prof, sebenarnya untuk cek kesehatan secara rutin tuh sebenarnya ada periode nggak sih? Baiknya tuh atau ada durasi waktu gitu, Prof? Ya, saya anjurkan sih sebenarnya kalau khususnya yang udah 40 tahun ke atas ya khususnya. Itu setidaknya supaya ingat gitu ya, setahun sekali harusnya lakukan cek kesehatan rutin. Nah, biasa saya anjurkan saat pas kita ulang tahun gitu ya. Jadi salah satu hadiah terindah sebenarnya cek kesehatan gitu ya. Bukan sekedar makan di restoran, lemaknya malah nambah begitu ya. Tetapi juga kita harus ingat bahwa salah satu sebenarnya hadiah untuk diri kita nih yang harus diberikan adalah cek kesehatan rutin dilakukan saat ulang tahun kita sebenarnya. Supaya kita ingat juga. Karena sehat itu penting ya. Sehat itu penting, sehat itu mahal masalah. Sehat itu mahal, benar. Iya, karena kalau udah sakit jadi mahal maksudnya. Benar, gitu Prof, ya. sepakat. Seperti itu. Tapi untuk sehat, kita bisa melakukan beberapa hal yang sangat murah. Tapi kalau kita udah nggak jaga, sakit itu sangat mahal. Itu Mas. Baik, Healthies tadi sudah dapat banget gambaran atau informasi terkait dengan salah satu penyakit tidak menular di Indonesia. Salah satunya hipertensi, begitu. Tadi Prof Yuda juga sudah sampaikan kepada kita semua ya. Mulai dari apa itu penyakit hipertensi, dampaknya seperti apa, cara pengobatannya seperti apa. Ini mungkin udah banyak sekali nih Prof Yuda menyampaikan informasi terkait dengan penyakit hipertensi. Prof Yuda, di akhir episode kali ini nih, boleh kasih closing statement kepada Healthies semua nih, bagaimana menjaga diri kita, menjaga diri Healthies nih supaya tidak sampai terkena penyakit hipertensi. Kalaupun sudah terkena penyakit hipertensi, benar-benar dijaga agar dampaknya tidak seperti yang tadi Prof Yuda sampaikan, bisa sampai kematian. Silakan, Prof. Ya,
Makasih Mas Baim dan Healthies semua begitu ya. Jadi poin pertama yang saya mau sampaikan adalah setiap kita, berapapun usia kita, khususnya dimulai dari anak-anak muda, harus tahu angka kita berapa. Maksudnya angka kita berapa, setidaknya kita pernah ditensi, apakah kita normal atau enggak. Poin kedua adalah bahwa saya sampaikan ulang-ulang bahwa hipertensi itu tanpa gejala. Kalau udah ada gejala, pasti sudah ada komplikasinya. Seperti itu. Jadi artinya sehat, tanda kutip, tanpa gejala, belum tentu tidak hipertensi. Jadi kembali lagi harus tahu angkanya. Kemudian yang ketiga, mungkin pada yang belum hipertensi, tentu kita harus melakukan pencegahan supaya jangan hipertensi begitu ya. Karena pola hidup yang sehat mencegah hipertensi. Nah, pola hidup sehat itu sebenarnya sehat secara fisik, sehat secara psikis. Sehat secara fisik apa? Dari mulai makanan, garam jangan berlebih begitu ya. Jangan lemak tinggi, jangan gula tinggi gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian dari aktivitas fisik, bergerak. Jangan banyak duduk gitu ya. Jadi bergerak, apapun harus aktif, harus bergerak gitu ya. Kemudian sehat secara psikis gitu ya. Sehat secara psikis ini penting. Kalau kita udah bergerak, makanan dijaga, psikis kita juga harus sehat gitu ya. Jadi artinya pola hidup tanpa stres. Memang dalam kehidupan pasti ada stres gitu ya. Tapi kita harus melakukan pola hidup kurangi stres gitu ya. Nah, tentu bagi yang sudah hipertensi ada tambahan gitu ya. Patuhi petunjuk dokter selain pola hidup sehat. Nah, di antaranya adalah kalau dokter sudah menganjurkan minum obat, sebaiknya minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter agar mencapai tekanan darah terkontrol. Itu mungkin Healthies yang bisa saya sampaikan, pesan singkat bagi yang belum hipertensi. Semoga sehat terus, menjaga pola hidup sehat. Bagi yang sudah hipertensi, pola hidup sehat ditambah minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Demikian, Mas Baim. Baik, Healthies, tadi ada 3 poin dari Prof. Yuda nih yang saya coba highlight begitu, bagaimana kita bisa melakukan cek secara berkala, begitu, cek rutin secara berkala, sampai ke dalam pencegahan. Ya. Tadi yang dilakukan bagaimana kita bisa melakukan pola hidup sehat, aktivitas fisik, jaga makanan, pokoknya pola hidup sehat itu perlu dijaga. Dan terakhir kalau saya ingat, Prof. Yuda sampaikan bahwa yang sudah punya penyakit hipertensi, ikuti aturan dokter. Begitu ya, Prof. Yuda. Baik, terima kasih banyak sama-sama, Prof. Yuda sudah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk hadir di acara Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk Prof. Yuda. Baik, Healthies, demikian untuk episode kali ini terkait dengan acara Kementerian Kesehatan Podcast. Untuk Healthies yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesehatan, silakan hubungi Halo Kemenkes di 1500567, mention kita, Twitter kita di Kemenkes RI, bisa juga akses website kita di sehatnegeriku.kemkes.go.id, dan bisa juga dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Baim juga mengingatkan untuk jangan lupa subscribe YouTube-nya Kementerian Kesehatan RI, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar mendapatkan informasi terupdate di dunia kesehatan. Healthies, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat untuk semua. Sampai jumpa.